Bahasnya kita sudah terhubung melalui telekonferensi dengan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadila. Selamat sore, Pak Rizka. Selamat sore, Mbak Stephanie. Ya, Pak Rizka, ini kami hendak konfirmasi berarti motif tersangka membunuh korban ini diduga kuat memang karena asmara atau ada motif lainnya selain asmara sebenarnya? Iya, berdasarkan hasil pemeriksaan Mbak Stephanie bahwa dari pengakuan keterangan pelaku ataupun keterangan saksi sudah kami ketahui bahwa memang awal mula terjadinya cekcok hingga terjadi keributan itu diawali dengan adanya keinginan dari pelaku inisial RA ini untuk memutuskan hubungan pacaran antara pelaku dengan korban. Karena tidak terima, akhirnya di lokasi itu korban histeris dan berteriak. Nah, disitulah seketika pelaku itu spontan kemudian untuk mendiamkan di si korban ini, kemudian melakukan pembekapan kepada korban sehingga korban ini lemas dan tidak sadarkan diri. Seperti itu, Mbak Stephanie. Pak Rizka, ini dari penyidikan yang telah dilakukan oleh polisi berarti saat itu terjadi cekcok, lalu siapa yang duluan melakukan penyerangan? Pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan, jadi pada saat terjadi cekcok itu memang si korban tidak terima, kemudian terjadi adu mulut, kemudian si pelaku ini berusaha untuk menenangkan pihak korban, tetapi korban juga masih tidak mau untuk menenangkan diri, sehingga pelaku kemudian melakukan pembekapan dan terjadi pemberontakan ataupun perlawanan dari korban sehingga terjadi ada luka di muka dari si korban ini karena pelaku ini membekap dengan cukup kencang di area hidung, dan juga pada saat melakukan perlawanan juga korban sempat melakukan menggigit tangan pelaku sehingga terjadi juga bekas gigitan ada di tangan pelaku juga, dan disitulah sampai akhirnya korban itu tidak bisa memberikan perlawanan lagi. Pak Rizka, ini berarti yang menyebabkan atau menjadi penyebab kematian dari korban adalah pembekapan. Dengan alat apa? Apakah ada kemudian kemungkinan bahwa ini sudah direncanakan dengan disediakan alat sebelumnya atau justru sebaliknya? Sementara ini berdasarkan temuan di TKP dari hasil cek dan olah TKP, memang untuk pembekapan itu sendiri itu pelaku menggunakan kedua tangan dengan menutup antara hidung, kemudian juga menekan di pangkal leher sampai akhirnya korban ini tidak bisa memberikan perlawanan lagi. Berarti tidak ada dugaan yang mengarah ke dugaan perencanaan, begitu? Untuk sementara tidak ada, karena memang awalnya bahwa mereka ini adalah pergi untuk kencan biasa hari Kamis. Mereka korban dan pelaku itu pergi bersama sejak hari Kamis malam, kemudian juga sempat bergabung dengan kawan-kawannya. Kemudian pada hari Kamis menjelang Jumat dini hari mereka bersepakat untuk menginap di penginapan. Nah, di penginapan itulah terjadi kedua sepasang ini terjadi cekcok yang mengakibatkan korban ini lemas dan akhirnya diketahui meninggal dunia. Ini kan kemudian pelaku mengarang cerita yang berbeda. Apakah kemudian ada orang lain yang diduga kemudian membantu pelaku untuk mengarang cerita tersebut, karena dengan karangan tersebut tentu juga adalah tindakan kriminal karena menghalang-halangi penyidikan? Sementara ini tidak ada. Memang pada saat jenazah korban diketahui pada hari Sabtu sekira jam 11 malam, memang keterangan awal dari pelaku ini yang merupakan orang terakhir yang diketahui bersama dengan korban, dia mengarang cerita bahwa kondisi korban kita ketahui ada luka di muka, kemudian juga sedikit goresan di pangkal lengan, yang mengatakan bahwa korban ini sempat menjatuhkan diri pada saat mereka dalam perjalanan menjatuhkan diri karena adanya cekcok. Kemudian kita cek dan olah TKP, ternyata keterangan tersebut hanya akal-akalan ataupun alibi dari pelaku saja. Setelah kami melakukan penyelidikan lebih jauh, mengumpulkan alat bukti, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa keterangan dari pelaku yang mengatakan bahwa korban ini
meninggal dunia karena terjatuh dari motor ataupun karena kecelakaan itu hanya rangkaian kebohongan. Dan kita dapat buktikan kemudian dengan adanya keterangan rekaman CCTV yang ada di beberapa tempat mengatakan bahwa si pelaku inilah kita kuat dugaan bahwa dia yang melakukan bukan tindak pidana dan akhirnya pelaku ini mengakui seluruh perbuatannya. Baik, kita tunggu nanti penyidikan lebih lanjut dari polisi. Terima kasih Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila sudah berbincang di Berita Satu Sore.